nomor sepatutnya. Ibu, bisa Ibu memperkenalkan diri mulai dari nama, asal, dan pendidikan terakhir? Saya Kurnia Munaberi, asal dari Madiun. Saya sudah mengajar di UNY ini dari 2017. Saya dari Prodi Administrasi Perkantoran, dan pendidikan terakhir saya sedang kuliah S3, namun S2 saya dari UNS Universitas 11 Maret, pendidikan bahasa Inggris. Pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan Ibu masuk UNY ini mulai tahun kapan, mengajar di fakultas ini sudah berapa lama, dan makul yang diambil Ibu itu apa saja? Jadi saya dari tadi sudah disampaikan ya, dari 2017 itu saya masuk, tapi bukan sebagai dosen, saya teknik. Jadi saya staff. Saat itu saya di unit layanan dasar, kerja sebagai penerjemah. Kemudian saya baru saja dimutasi ke Fakultas Farmasi ini sebagai dosen pada September 2023, berarti ya sekitar setahun yang lalu. Tapi secara teknis saya mengajar di ADP itu di bulan Februari 2024, jadi baru 6 bulan saya ngajar. Oke, untuk pertanyaan Ibu dulu bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Manati dari Administrasi Perkantoran. Di sini saya ingin mengajukan bertanya ya Bu. Sebelumnya, apa yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi dosen di kampus Universitas Negeri Jakarta? Karena sebenarnya saya adalah alumni dari universitas ini, jadi saya tahu reputasinya. Kemudian untuk bidangnya sendiri sebenarnya agak di luar bidang pendidikan saya ya sebenarnya. Tapi karena saya tetap bisa mengajar mata kuliah yang sesuai dengan background saya di ADP ini, jadi saya semakin tertarik untuk bergabung di ADP dan di UNY khususnya. Untuk selanjutnya, motivasi atau komitmen untuk terus belajar dan berkembang walaupun sudah menjadi dosen itu apa saja Bu? Komitmen untuk berkembang. Sebenarnya tugas utama dosen itu kan bukan hanya mengajar ya, ada penelitian dan ada mengabdi masyarakat. Kalau mengajar itu memang salah satu tugas yang paling penting dan paling banyak waktunya. Tapi bagi saya sendiri, saya suka penelitian, jadi saya suka menulis, saya suka menerjemahkan, dan salah satu tugas saya yang lama sekali saya lakukan. Jadi selain mengajar, saya rasa hal yang membuat saya termotivasi setiap hari untuk bisa terus bekerja di sini menjadi dosen adalah saya bisa penelitian. Terima kasih ya Bu. Untuk selanjutnya beliau terus. Ya Ibu, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Sebelumnya saya ingin bertanya, kan Ibu ini sebagai dosen, bagaimana cara Ibu dapat memanajemen waktu antara waktu menjadi dosen dan untuk waktu pribadi? Waktu menjadi dosen, sejujurnya karena tadi sudah saya sampaikan, saya baru sekitar 6 bulan ini secara teknis jadi dosen, agak shock juga ya sebenarnya. Karena kalau sebelumnya saya bekerjanya fix jamnya 7.30 sampai 16, tidak ada pekerjaan yang perlu saya kerjakan lagi setelah itu. Kalau jadi dosen ini jadi sangat fleksibel waktunya. Karena saking fleksibelnya itu, ya kalau malam ya bekerja, kalau weekend juga bekerja. Ya kalau manage waktu, kalau saya yang penting antara waktu tidur sih, antara waktu tidur dengan waktu bekerja itu aman lah. Tidur lebih dari 6 jam itu alhamdulillah menurut saya. Berarti untuk manajemen waktu mungkin bisa fleksibel. Iya, fleksibel sekali. Pokoknya kalau memang malamnya harus kerja banyak, ya berarti siang atau paginya juga kerjanya lebih sedikit. Tidak harus selalu tidur ya, jadi ya bisa jalan, bisa baca, kalau saya suka baca, saya bisa baca, nonton TV, nonton film gitu. Untuk selanjutnya itu kan di sini tidak hanya mengajar satu angkatan, mungkin ada satu sama semester 3. Nah, di sini itu bagaimana strategi mengajar Ibu yang diterapkan agar materi itu bisa tersampaikan ke mahasiswa di masing-masing angkatan? Di masing-masing angkatan. Kalau semester 1, karena saya ngajar MKU bahasa Inggris, fokusnya reading ya pasti strategi
strategi-strategi di dunia yang saya perbanyak gitu ya, itu benar-benar sih Pak. Kalau ngajar semester 3 itu ngajar conversation ya berarti speaking yang jadi harus saya gitu. Jadi kalau bahasa Inggris itu benar-benar tergantung skillsnya sih mengajarnya, apa yang diajarkan. Ada lagi? Cukup mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Izin Bu, saya Pisario Sadewo dari Prodi Administrasi Perkantoran dengan NIM akhir 125. Izin saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Kendala atau kesulitan selama menjadi dosen terutama di Fakultas Vokasi kampus Gunung Kidul itu apa, Bu? Jarak. Jarak. Karena jaraknya bukan hanya di Gunung Kidul, kalau dosen departemen lain gitu ya, jadi departemen olahraga kesehatan dan teknik gitu, kalau home base-nya di Wates ya biasanya di Wates, kalau yang Gunung Kidul kalau dosen bisnis dan keuangan itu menjadi yang di Wates ya jadi jarak saja sejauh itu saya masih 3,5, jadi sehari saya harus 2 jam paling enggak spare untuk transport, untuk apa, moving aja, untuk commute aja. Jarak itu yang paling tamaan yang paling besar saya selama ini. Ada lagi? Selanjutnya, apakah ada kesulitan terkait akses mengajar dikarenakan jarak antara kampus yang dibilang jauh antara kampus Wates sama Gunung Kidul? Kampus Wates dan kalau ke Wates itu banyak pilihan ya transportasi gitu ya. Ada kereta, apa, mungkin naik motor, lebih apa ya? Menurut saya lebih singkat waktunya, jelas singkat, terus jalan aksesnya juga lebih mudah. Tapi kalau ke Gunung Kidul itu ya hanya bisa pakai mobil pribadi atau motor pribadi aja, jadi ya itu yang lebih berat sih. Dan Gunung Kidul ini kalau hujan mas, jadi kalau hujan terus macet kayak gitu tantangan tersendiri buat saya. Menjawab pertanyaanmu? Ya. Baik Bu, terima kasih. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Verita Siratifah dengan NIM 2309162. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir dari saya. Yang pertama ada, selama Ibu menjadi dosen, ada nggak sih pengalaman atau momen tertentu yang paling berkesan? Salah satu momen paling berkesan adalah ketika semester kemarin ya. Berarti saya waktu itu ngajar semester 6, mahasiswa ADP semester 4. Ada mata kuliah Business English, bahasa Inggris bisnis gitu. Saya minta mereka untuk melakukan some kind of role play gitu, role play untuk job interview gitu. Saya tidak menyangka bahwa mereka akan se-prepare itu dalam ya, sebaik itu dalam menyiapkan skenario job interview itu. Saya memang beri beberapa poin yang harus ditanyakan ketika job interview, tapi mereka ternyata elaborate more, sangat banyak tambahan dan saya merasa sudah bagus sekali secara persiapan mereka. Saya tidak menyangka mereka akan menyiapkan sebaik itu. Untuk semester selanjutnya Ibu juga Akan melakukan sih, pasti saya akan melakukan yang sama. Semester depan siap-siap. siap-siap ya. Untuk pertanyaan terakhir, satu nasihat nih Bu buat mahasiswa terutama untuk kehidupan setelah berkuliah. Kehidupan setelah berkuliah. Banyak hal sebenarnya gini. Saya merasa beberapa mahasiswa itu ketika salah satunya ketika mau magang ya gitu ya idealis sekali gitu. Saya harus magang di tempat yang bagus sekali. Let's say itu adalah perusahaan kelasnya internasional. Saya maunya pokoknya di situ. Saya rasa semuanya itu perlu memulai dari hal yang kecil dulu. Kalau ternyata pada suatu saat kalian magang terus harus ke perusahaan yang besar sekali itu, belum tentu kalian akan pada suatu saat nanti diterima untuk bekerja di sana. Lebih baik mulai dari yang kecil, perusahaan-perusahaan kecil di mana kalian akan belajar lebih banyak dan ada kemungkinan kalian lebih jadi jangan sampai merasa bahwa targetnya terlalu tinggi sehingga membuat kalian lupa bahwa banyak sekali kesempatan lain di mana kalian bisa belajar. Intinya belajar itu bisa di mana saja. Berarti mencari pengalaman dulu ya. Saya pun juga dulu seperti itu. Tidak langsung bisa dipastikan saja. Ya. Ada lagi? Dari Ibu mungkin sudah itu
Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan.